Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maharani Sena Marsala Hukum, NIM 204301002. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 kasus untuk UAS perpajakan. Yang pertama ada dari Bapak Cipto Mangunkusumo di PT Indo Inti Cemerlang. Nah, di sini gaji karyawannya adalah 12.850. Tunjangannya 3.650. Lalu selanjutnya ada premi asuransi itu dari 1,1% dan 1,7%, jadinya 359.800. Selanjutnya ada jumlah penghasilan bruto sebesar 16.859.800 dari total yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada biaya jabatan pensiun itu 500.000. Lalu iuran pensiun ada 514.000 dan totalnya jumlah pengurangannya jadi 1.014.000 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan neto. Penghasilan neto itu 149.600 juta rupiah. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk setahun atau disetahunkan masih sama 149.600 juta rupiah. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak itu 72 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahun disetahunkan itu ada 149.800 juta. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan. Itu jadinya dijumlah dari 5% dan 15%. Itu jadi 11.722.470 rupiah. Nah, terus selanjutnya ada PPh pasal 21 terutangnya yang tadi hasilnya 11.722.470. Itu setelahnya ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 20 yang telah dipotong dan dilunas, itu dikali 12 untuk 1 tahun, dibagi 12 untuk 1 tahun menjadi 976.872,5 ribu rupiah. Terus selanjutnya ada yang kasus kedua masih dari PT Indo Inti Cemerlang, Kirana Prameswari sebagai asisten manajer accounting. Nah, jadi di sini Ibu Kirana memiliki gaji sebesar 10.900.000 dengan tunjangan 2.150.000. Terus selanjutnya ada premi asuransi yang harus dibayarkan itu termasuk premi kematian 1,3% dan premi kecelakaan kerja 1,1% sebesar 261.000. Selanjutnya ada penghasilan bruto dari jumlah yang tadi jadi 13.311.600 rupiah. Selanjutnya ada biaya jabatan atau biaya pensiun itu 5%, jadi 500.000. Terus ada iuran pensiun atau iuran THT itu ada 392.400 dan jumlah pengurangannya ada 892.400. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto itu 12.419.200. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan pasal 21 setahun dan disetahunkan. Jadi 14.149.000
30.400 juta. Nah, itu akan dikurangi PTKP sebesar 63 juta. Hasilnya 86.030.400. Nah, selanjutnya di sini ada PPh pasal 21 yang terutang termasuk 5% dan 15%. Jadi totalnya 6.904.560 rupiah. Nah, selanjutnya PPh pasal 21 terutangnya 6.904.560 rupiah dibagi 12 untuk setahun menjadi 575.380.000 rupiah. Itu untuk Ibu Kirana Pramaswari. Selanjutnya ada kasus kedua dari Bapak Kirun, masih dari PT Indo Inti Cemerlang sebagai kepala gudang. Dengan gaji 4.950.000. Selanjutnya ada premi asuransi yang akan dibayarkan. Jadi dari 1,2% dan 1,8%. Jadi totalnya 148.500. Selanjutnya ada jumlah penghasilan bruto dikurangkan menjadi 5.089.500. Selanjutnya ada biaya jabatan pensiun itu 254.925 rupiah. Ada iuran pensiun 123.700. Ada selanjutnya jumlah pengurangannya menjadi 378.675.000 rupiah. Selanjutnya jumlah penghasilan neto yaitu semuanya dikurangi jadi 4.719.825 rupiah. Nah, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun dan disetahunkan. Jadi ini 4.700 sekian dikalikan 12 menjadi 56.637.900 rupiah. Dan penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan menjadi 2.637.900 rupiah karena dikurangkan. Selanjutnya PPh pasal 21 terutangnya menjadi 131.895 rupiah karena 2.637.900 rupiah yang tadi dikalikan 5% dan disebulankan menjadi 10 juta dan disetahunkan menjadi 10.991.25 rupiah. Selanjutnya, kasus selanjutnya dari Pak Santoso masih di PT Indo Inti Cemerlang. Itu dengan penghasilannya 5.500.000. Lalu tunjangannya ada 3.300.000. Lalu ada premi asuransinya itu jadi dari 37.500 totalnya. Terus selanjutnya ada jumlahnya menjadi 8.837.500 rupiah. Selanjutnya ada biaya jabatan pensiun dikalikan 5% menjadi 441.875 rupiah dengan biaya iuran pensiun 142.000 dari 1,1% jaminan hari tua dan 1,5% iuran pensiun. Jadi 142.000 dan jumlah pengurangannya menjadi 5.584.875.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada jumlah penghasilan neto menjadi 8.252.625 rupiah. Dan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21
itu dikalikan 12 jadi 99.031.500 rupiah, dan penghasilan tidak kena pajak 72 juta karena K2, dan penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan itu 20.031.500 dikarenakan hasil dari pengurangan dari 99 juta dikurangi 72 juta. Jadi hasilnya 27.031.500. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan ada Rp1.351.575 itu dari 27 juta sekian dikalikan 5%. Selanjutnya ada PPh pasal 21 terutangnya 1 juta sekian, dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas menjadi 112.631,25 rupiah dikarenakan hasil dari 1.300 sekian ini dikalikan untuk 1 tahun. Selanjutnya ada kasus yang terakhir, ada dari Bapak Anang masih dengan PT Indo Inti Cemerlang dengan K3. Yang pertama gaji karyawan itu 5.500.000, ada tunjangannya 500.000. Selanjutnya ada premi asuransinya itu dari jam kerja dan jaminan keselamatan kerja dan kematian, totalnya menjadi 57.500. Selanjutnya jumlah penghasilan brutonya menjadi 6.107.500 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun itu ada 375 rupiah dan 148.500 dari biaya jabatan 5%, jaminan hari tua 1,2%, dan iuran pensiun 1,5%. Jadi totalnya 148.500. Selanjutnya jumlah pengurangannya menjadi totalnya 628.875 rupiah. Nah, akan dikurangkan dari jumlah penghasilan bruto dikurangkan dengan jumlah pengurangan ini. Jadi hasilnya 5.478.622 rupiah. Nah, di sini ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21. Jadi ini hasilnya ada dari 5 juta sekian ini dikalikan untuk setahun menjadi 65.743.500 rupiah, dan dengan penghasilan tidak kena pajak 72 juta karena K3, lalu dikurangi menjadi 65 juta sekian dikurangi 72 juta menjadi minus 6.265.500, artinya nihil karena seharusnya minus perhitungan tidak akan dilanjut untuk kasus yang terakhir. Sekian dari penjelasan 5 kasus untuk UAS pajak ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.